Selamat malam pemirsa, saya Aryo Ardi kembali menjumpai Anda dalam Talk to iNews. Kita akan membahas dua permasalahan yang menjadi perhatian dari begitu banyak orang pada malam hari ini. Dan langsung saja saya sampaikan yang pertama adalah tentang kasus ayah artis Marshanda. Saat ini Irwan Yusuf sore tadi telah dijemput pihak keluarga di Panti Sosial Bina Insan Cipayung, Jakarta Timur. Irwan Yusuf 43 tahun terjaring dalam razia dinas sosial di Jalan Bangka, Kemang, Jakarta Selatan pada hari Minggu petang kemarin. Setelah terjaring oleh Dinas Sosial Jakarta Selatan kemarin, akhirnya sore ini Irwan Yusuf, ayah kandung dari Marshanda, dibawa pulang dari Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 2, Cipayung, Jakarta Timur. Dan rencananya pihak keluarga akan membawa Irwan Yusuf untuk diperiksa kondisi kesehatannya lantaran luka di kaki karena diabetes yang ia derita. Fotokopi KTP-nya yang bertanggung jawab siapa, sama materai 2, bikin surat pernyataan itu aja. Kalau nggak taunya itu karena mungkin jemput mobil itu siapa yang jemput saya nggak tahu ya. Cuman kalau memang dia hari ini kan saya katakan sama wartawan kan hari ini dia pulang. Setelah sebelumnya Marshanda dan pihak keluarga sempat mendatangi panti untuk melihat kondisi ayahnya pagi tadi. Dari Jakarta, Sherly Pertias dan Ari Setiawan, MNC Media, memberitakan. Dan sebelum dijemput pihak keluarga, artis Marshanda pagi tadi sempat bertemu dengan ayahnya di Panti Bina Insan Cipayung, Jakarta Timur. Siapa yang tak kenal Marshanda? Gadis bernama lengkap Andriani Marshanda ini dikenal pertama kali lewat iklan layar kaca. Setelah iklan Marshanda yang kali itu masih anak-anak, ia juga sukses membintangi sinetron Bidadari di RCTI. Putri pasangan Irwan Yusuf dan Rianti Sofyan ini kian dikenal masyarakat kala banyak judul sinetron berhasil ia bintangi. Tak hanya dunia akting, Marshanda yang akrab dipanggil Caca ini juga berkiprah di dunia musik. Caca juga memiliki album solo berjudul Bidadari dan Marshanda. Selain berprestasi di bidang akting dan musik, Caca juga berprestasi di bidang pendidikan. Tahun 2014 silam, Caca dianugerahi penghargaan The Most Brilliant Person pada Asian Award 2004. Penghargaan ini diberikan karena Caca juga berprestasi di sekolah. Dara manis kelahiran 10 Agustus 1989 ini juga disebut-sebut sebagai pewaris hotel berbintang di Jakarta. Caca sempat menjalani asmara dengan artis tampan Baim Wong, namun kisah cinta antara Caca dengan Baim tak berlangsung lama. Kemudian Caca bertemu dan menjalin cinta dengan mantan VJ MTV Ben Kasyafani, hingga akhirnya Caca dan Ben menikah pada tahun 2011 dan dikaruniai satu orang putri. Namun kisah cinta Caca dengan Ben Kasyafani juga tidak berjalan baik. Caca dan Ben pun bercerai pada tahun 2014 silam. Kini Caca sedang membangun kehidupan yang lebih baik dengan putri sematawayangnya. Caca juga sudah memulai hubungan baru dengan artis Egi John. Ditemukannya ayah Marshanda dalam razia penyandang masalah kesejahteraan pada malam lalu sempat membuat heboh masyarakat. Marshanda pun mengakui bahwa pria yang terjaring saat sedang mengemis tersebut adalah ayahnya. Sontak berita ini menjadi sorotan para netizen di media sosial. Dan langsung saja kita akan bergabung dengan reporter kami Sherly Pertias di Panti Sosial Bina Insan Cipayung, Jakarta Timur untuk mengetahui kondisi terbaru di sana. Sherly, pasca ayah Marshanda dibawa pulang oleh keluarga sore tadi, apa perkembangan terbaru dari Panti Sosial Bina Insan?
Suasana pada malam hari ini di Panti Sosial Bina Insan Bangun Jaya 2, kawasan Cipayung, Jakarta Timur sudah mulai terpantau sepi dikarenakan memang Irwan Yusuf yang merupakan ayah kandung dari Marsyanda, public figure Marsyanda sudah dibawa pulang oleh pihak keluarga. Proses penjemputan Irwan Yusuf sendiri berlangsung secara diam-diam tanpa diketahui awak media pada sore hari tadi itu pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Dan memang diketahui berdasarkan konfirmasi dari pihak Kepala Panti Sosial bahwa proses penjemputan dilakukan secara diam-diam lantaran pihak keluarga tidak mengizinkan untuk diekspos oleh awak media. Dan berdasarkan informasi juga seharusnya proses penjemputan dapat dilakukan setelah proses 21 hari pemeriksaan atau pembinaan yang dilakukan oleh panti sosial. Namun karena pihak keluarga beralasan untuk membawa Irwan Yusuf mengecek kondisi kesehatannya ke dokter, maka dari pihak panti pun tidak dapat mencegah keluarga untuk membawa pulang dari ayahanda Marsyanda tersebut. Dan memang diketahui bahwa kondisi kesehatan dari Irwan Yusuf sempat menurun pada hari ini, dan Irwan Yusuf memang mengalami demam serta luka di bagian kakinya karena diabetes yang ia derita. Sehingga pada sore hari tadi pihak keluarga langsung menjemput Irwan Yusuf dengan kendaraan yang berbeda, yaitu kendaraan dari keluarga dan kendaraan yang untuk menjemput Irwan Yusuf dan untuk langsung dibawa ke dokter terdekat. Demikian, Aryo. Terima kasih Shirley Partias dan pemirsa untuk membahas kisah pilu ayah dari artis Marsyanda. Sudah hadir bersama saya Khaidir, Kepala Bidang Rensos Dinas Sosial Pemprov DKI Jakarta. Selamat malam Pak Khaidir. Malam. Pak Khaidir, setelah keluarga menjemput Irwan Yusuf sore tadi, apa selanjutnya kewajiban dari pihak keluarga kepada Pemprov DKI Jakarta? Yang pertama, pihak keluarga tadi sudah bikin pernyataan di dalam Meterai 6000 bahwa pembinaan lebih lanjut, dilakukan pembinaan secara internal oleh pihak keluarga, itu memang dimungkinkan kalau memang keluarga mau bertanggung jawab dan untuk melakukan rehabilitasi sosial terhadap Pak Irwan Yusuf ini. Nah, dari pihak kami akan melakukan pengecekan setelah 1 bulan kemudian sambil berjalan ini, apakah pembinaan tersebut dalam keluarga sudah dilakukan sesuai dengan harapan dari pihak keluarga supaya untuk melakukan rehabilitasi sosialnya. Nah, jika dalam waktu kurang dari 1 bulan ternyata yang bersangkutan kembali turun ke jalan, mengemis, apakah ada sanksi? Nah, sanksi tersebut jika sebelum 1 bulan mereka turun lagi ke jalan, mengemis, ini sudah melanggar pernyataan yang sudah dibuat perjanjiannya. Larinya ke ranah pidana. Itu. Nanti akan ada hukuman penjara seperti itu? Selama 6 bulan. Kita lakukan ranah pidana, kemudian juga ada denda. Itu. Baik, Pak Khaidir, bisa diceritakan kepada kami kembali bagaimana sebenarnya ketika Irwan Yusuf dijaring atau dijangkau oleh Dinas Sosial pada hari Minggu petang kemarin? Nah, yang pertama kami mendapat laporan bahwa ada pengemis yang sering mengemis di Jalan Bangka tersebut. Awalnya kami tidak tahu bahwa itu adalah seorang ayah artis ya. Itu kita jangkau, kemudian kita lakukan asesmen, ternyata yang bersangkutan mengakui bahwa dia seorang ayah dari seorang artis. Mengaku saat di atas setelah mobil kita lakukan atau asesmen, ketika ada di Dinas Sosial? Setelah kita lakukan asesmen di panti kita, kemudian juga ada masyarakat ketika kita mau bawa ke panti kita, ada yang menyatakan itu seorang ayah artis loh. Tetapi ketika itu petugas tidak percaya begitu saja? Tidak percaya begitu saja, kemudian kita lakukan asesmen di panti kita dan semua data-datanya sudah lengkap, ternyata memang benar. Ayah dari seorang artis ibu kota yaitu Marsyanda. Dan ketika itu apakah dari Dinas Sosial menghubungi pihak keluarga dari Marsyanda atau seperti apa prosesnya? Yang pertama kita hubungi, karena pengakuan dari yang bersangkutan data-datanya lengkap, kita hubungi pihak keluarga. Siapa yang ingin mau bertanggung jawab untuk melakukan rehabilitasi internal dari pihak keluarga. Kalau tidak ada yang mau bertanggung jawab, kita lakukan rehabilitasi di panti kita. Selama 21 hari. Nah, ketika 21 hari kita lakukan pembinaan juga dari panti PSBI ini kurang juga, kita pindahkan ke panti Bina Karya kita yang berada di daerah Tangerang. Baik, ketika dilakukan asesmen atau ditanyakan ketika ada di Dinas Sosial Bina Insan Cipayung, apa alasan dari ayah Marsyanda untuk turun menjadi seorang pengemis? Yang pertama, mereka sudah tidak punya pekerjaan tetap, alasan pertama. Yang kedua, mereka memang usahanya juga sudah pailit. Awalnya mereka bekerja di salah satu perusahaan yang bergerak pengiriman tenaga kerja, ya. Kemudian bangkrut, akhirnya mencari pekerjaan lain susah dan sempat juga melakukan
jual beli mobil bekas juga bangkrut. Akhirnya gelandang dan mengemis. Dan Mengapa gelandang mengemis tidak ini untuk ada upaya untuk menghubungi Marsyanda misalnya? Apakah mereka ditanyakan tidak juga oleh petugas? menceritakan hal itu, menghubungkan atau tidak. Mereka hanya menyatakan bahwa usaha dan pekerjaannya sudah bangkrut sama sekali, dan yang bisa mereka lakukan dari teman ke teman. Dia minta mencari hubungannya, kemudian juga mengemis, meminta bantuan dari teman-teman. Dari keterangan yang bersangkutan ataupun keterangan orang-orang yang ada di sekitar lokasi penjaringan ketika sore hari itu, sudah berapa lama ayah Marsyanda menjadi seorang pengemis? Kalau berdasarkan masyarakat itu, mereka sudah sering. Sampai setiap sore, mereka muncul sore, berada di Jalan Bangka tersebut. Nah, mungkin kita duga mereka juga tinggalnya di daerah situ. Ada keluarga atau ada pihak saudara yang ditumpangi atau pihak kerabatnya. Itu yang belum kita telusuri. Nanti kita akan lebih menyelusuri oleh petugas kita. Di sana ada yang namanya petugas kepala seksi dinas sosial tingkat kecamatan. Apakah benar yang bersangkutan kondisi kesehatannya menurun? Kalau dari kondisi kesehatan, ya itu menurun. Karena mereka kan diduga ada diabetes itu posisinya. Itu yang bisa kita lakukan. Jadi memang secara aturan memang diperbolehkan keluarga untuk Boleh menjemput dan juga diaturkan. membawa ke rumah Ada sakit keluarga seperti yang mau bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan rehabilitasi sosial. Namun kalau manakala tidak ada sama sekali, kita lakukan pembinaan lebih lanjut di Panti Bina Karya kita yang berada di Balai Raja. Nah, ini menjadi warga binaan sosial. Setelah pasca pembinaan di sana, kita latih keterampilan, mulai bertani, bercocok tanam, berkebun, dan sebagainya. Nanti kita salurkan, kalau memang nggak ada keluarganya ya, kita kirim ke perkebunan yang berada di Kalimantan dan di Sumatera. Apakah kasus seperti ini, ada seorang pengemis yang ternyata merupakan kerabat ataupun masih berhubungan darah dengan orang terkenal seperti itu, apakah ini merupakan kasus pertama atau sebelumnya Dinsos juga sudah pernah menangani kasus serupa? Kalau kasus ini kasus pertama, Dinsos menangani memang benar ternyata seorang artis ibu kota punya orang tua seperti tersesat seperti ini. Ya. Ya, Baik. Baik Pak Kaider, terima kasih atas waktu berbincang sama kami di Talk to Sama-sama. Anyus. Dan pemirsa, Talk to Anyus masih akan kembali dengan pembahasan tentang BPJS yang rencananya iurannya akan naik mulai tanggal 1 April mendatang. Kami segera kembali.